Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Terima kasih teman-teman sudah hadir di halaqah Muktamar Pemikiran Mahasantri. Sebelum itu kami akan bacakan para presentasi atau panelis pada pagi hari ini. Yang pertama Saudara Roni dari Ma'had Ali Nurul Jadid yang nantinya akan mempresentasikan perempuan publik dalam kehidupan rumah tangga, perspektif maqasidus syariah dan ilmu hukum keluarga. Sudah hadir. Yang nomor 2 Ahmad Faikil Fakih dari Ma'had Ali Situbondo, dualitas hifdzul mal dan hifdzun nafas, perspektif keadilan, redistribusi dan rekognisi. Sudah hadir? Belum ya? Oke. Baik, untuk menyikat waktu langsung kami panggil Saudara Roni dari Ma'had Ali Nurul Jadid yang akan dipresentasikan tema perempuan publik dalam kehidupan rumah tangga, perspektif maqasidus syariah dan ilmu hukum keluarga. Padanya kami persilahkan. Perlu diumumkan bahwa waktu presentasi itu ada 10 menit, selengkapnya ada 15 menit untuk dialog interaktif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzu billahi min hali ahlin nar. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Perkenalkan, nama saya Imam Tobroni, Mahasantri Ma'had Ali Nurul Jadid semester akhir ya. Mungkin untuk menyikat waktu silakan bisa dibuka PowerPoint-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Kami di sini mengambil judul perempuan publik dalam kehidupan rumah tangga, perspektif maqasid syariah dan ilmu hukum keluarga. Lanjut slide kedua. Sebelum itu perlu kami sampaikan latar belakang penelitian kami. Yang pertama yang melatar belakangi kami dalam melakukan penelitian ini yaitu 1. Banyaknya perempuan yang sudah berstatus istri masih berperan aktif di ranah publik untuk mencari penghasilan, mencari moralitas lelakilah, secara moralitas lelakilah yang seharusnya aktif dalam dunia pekerjaan dan wanita bertugas mengurusi rumah tangga. Jadi pertama yang melatar belakangi kami, timbul suatu pertanyaan di benak kami seperti itu. Kenapa banyak wanita yang bekerja sedangkan laki-laki yang memang seharusnya wajib bekerja menafkahi kebutuhan rumah tangga seperti itu. Sehingga ini perlu untuk diteliti dalam kajian maqasid syariah, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang dilakukan oleh perempuan, khususnya perempuan wanita yang ada di Indonesia itu memiliki alasan, terutama alasannya ditinjau dari segi maqasidus syariah. Yang kedua, banyaknya perempuan yang berkarir seperti sekarang ini, selain membawa nilai-nilai positif dalam keluarga, dengan bertambahnya penghasilan juga dapat menimbulkan masalah negatif seperti itu. Salah satunya dari perempuan bekerja ini atau wanita karir timbul permasalahan, ada kalanya membawa dampak positif, ada kalanya juga membawa dampak negatif. Dampak positifnya apa? Mereka bisa meringankan beban suami dalam menanggung beban rumah tangga. Namun di sisi lain ada dampak negatif. Dampak negatifnya itu bisa
kewajiban-kewajiban sebagai istri terbengkalai, ada hak-hak suami yang kurang terpenuhi dan sebagainya. Semisal waktu untuk bersama suami atau menemani suami itu bisa sedikit atau jarang bahkan. Silakan dilanjut slide ketiga. Sebelum itu perlu kita ketahui apa itu perempuan publik. Perempuan publik adalah perempuan yang berkecimpung dalam melakukan profesi, usaha, perkantoran dan sebagainya di luar rumah untuk memenuhi tuntutan kebutuhan hidupnya, untuk mendatangkan penghasilan. Jadi gampangnya perempuan publik itu bukan perempuan rumah tangga seperti itu. Bukan ibu-ibu rumah tangga, tapi perempuan publik itu juga berperan aktif dalam ranah publik sekiranya dia masuk dalam berbagai bidang atau berbagai kehidupan sosial. Contohnya bisa menjadi guru, bisa menjadi dokter dan semacamnya. Silakan dilanjut. Ada beberapa faktor perlu kita ketahui, faktor pendorong perempuan publik bekerja sesuai dengan penelitian kami. Yang pertama, faktor ekonomi. Kerap kebutuhan rumah tangga yang begitu besar dan mendesak membuat suami istri harus bekerja untuk bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Jadi salah satu faktor kenapa perempuan itu bekerja karena ingin membantu suaminya. Semisal begini, kebutuhan di rumah tangga, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di dalam rumah tangga, kehidupan rumah tangga itu misalnya butuh uang 10 juta dalam sebulan, tapi penghasilan yang didapat oleh suami hanya 7 juta. Ini yang menjadi landasan atau menjadi alasan perempuan untuk bekerja dalam rangka meringankan beban suami dalam halnya ekonomi keluarga, memudahkan dan juga sebagainya. Yang kedua, adanya jumlah tanggungan keluarga. Semakin banyak keluarga yang ada dalam rumah tangga, maka semakin banyak pula tanggungan biaya hidupnya. Tentunya banyak tanggungan-tanggungan hidup di dalam rumah tangga ya. Salah satunya dalam hal pendidikan, menyekolahkan anak. Yang kedua, semisal biaya-biaya untuk makanan sehari-hari, pakaian, lain lagi kalau istrinya suka berhias, suka shopping dan semacamnya, itu tentu tanggungannya lebih besar lagi. Kalau kita lihat dari segi fikihnya, mungkin kewajiban suami setahun, sebagian ulama mengatakan kiswah itu cuma 2 kali sebenarnya. Satu musim kiswah 2 kali. Tapi kalau kita lihat pada realita, yang mana perempuan sekarang sudah ada beberapa desakan, ada tuntutan. Satu sisi dari temannya, misalnya ada gengsi, temannya ganti baju misalnya 20 kali setahun, maka dia pengen ganti baju 30 kali setahun. Ini juga menjadi tekanan batin yang menuntut istri untuk bekerja membantu suaminya, terutama memenuhi kebutuhannya sendiri. Lanjut, mungkin lebih menyingkat waktu. Kemudian yang A sudah, yang B ini penghasilan suami dirasa kurang sudah, yang C ikut andil dalam pembagian kerja sosial. Bagaimana maksudnya ikut andil dalam pembagian kerja sosial? Dalam artian wanita yang ada pada zaman sekarang sudah dibutuhkan dalam beberapa bidang, juga dalam ruang publik untuk ikut berkiprah dalam ruang publik. Semisal begini, 45% rakyat Indonesia pekerjaannya itu dilakukan oleh laki-laki, maka 5% ini ada kemungkinan dibutuhkan seorang perempuan untuk mengisinya. Makanya di dalam kitabnya itu kifayah dalam artian ikut andil di dalamnya untuk membangun perekonomian Indonesia dengan berbagai bidang. Misalnya perempuan mampu dalam bidang kedokteran, masuk kepada kedokteran, ini meringankan beban negara. Yang awalnya SDM di negara itu berkurang, sehingga kehadiran perempuan yang memiliki skill yang baik, dia akan membantu negara dalam membangun perekonomian juga kebutuhan-kebutuhan di negara Indonesia. Lanjut, perempuan publik dalam pandangan hukum keluarga Islam. Kita ketahui sendiri di dalam Islam, wanita tidak dilarang bekerja selama dia tidak meninggalkan kewajibannya sebagai istri. Perlu digarisbawahi, penelitian kami di sini itu terfokuskan kepada perempuan yang sudah mendapatkan izin, tugas-tugasnya sebagai ibu rumah tangga sudah selesai.
juga tidak menelantarkan anak-anaknya, tarbiyatul aulad itu ada, madrasatul itu ula itu ada, sehingga ini yang jadi penelitian kami, ya, bukan perempuan yang meninggalkan tanggungannya sebagai seorang istri. Lanjut. Sebelum itu perlu kita ketahui terlebih dahulu karena tinjauan kami tentang dari segi maqasidus syariah, apa itu maqasidus syariah? Yang merupakan jamak dari maksud, dalam artian langsung secara istilah, maqasidus syariah dapat didefinisikan sebagai makna-makna yang dituju syari yang hendak dicapai di balik penetapan syariat dan hukum-hukumnya. Kalau di dalam beberapa kitab itu dijelaskan adalah ahdaf, tujuan-tujuan syariat. Apa tujuan syariat yang dalam menurunkan syariatnya seperti itu? Tentunya tidak lepas dari yang 5, hifdzuddin, hifdzun nafas dan semacamnya seperti itu. Kami tertarik dengan definisi yang dipakai oleh Syekh Izzuddin bin Abdissalam yang mengatakan secara simpel apa itu maqasidus syariah, yaitu jalbul masalih wa daf'ul mafasid. Terbatas dari itu. Inti dari maqasidus syariah itu adalah menarik kemaslahatan dan menolak kemudaratan. Dilanjut. Pembagian maslahat. Maslahat ini ada 3 dalam maqasidus syariah. Yang pertama daruriyah. Daruriyah adalah maslahat yang bersifat pasti. Bahkan jika maslahat ini tidak terpenuhi, maka akan merusak keberlangsungan hidup manusia di muka bumi ini. Semisal contoh penetapan hudud, had berzina, had membunuh dan semacamnya. Kisos itu merupakan maslahat daruriyat. Jika hal ini tidak ditegakkan, maka ini akan merusak nidam, merusak tatanan hidup manusia. Orang bisa saling membunuh dan semacamnya. Maka yang dimaksud maslahah daruriyah, maslahah yang tidak bisa ditinggalkan. Yang hajiat adalah kebutuhan yang bersifat bukan bersifat esensial, ya, tapi hanya terwujud sebagai mempermudah saja hajat. Secara ringkas seperti itu. Misalnya menghilangkan doi kesempitan dan bisa juga mempermudah. Bisa dipersingkat. Langsung saja di sini mungkin slide yang sebelum terakhir, ya. Sebelum terakhir. Jadi perempuan publik yang berperan aktif di rumah dalam kacamata maqasidus syariah kami masukkan kepada maslahah yang hajiyah. Sementara pekerjaan yang dilakukan oleh mereka adalah untuk memelihara jiwa seperti kebutuhan makan minum dan juga untuk mempermudah dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga dimasukkan kepada masalah hajiyah dalam rangka bisa diambil kesimpulan yang dilakukan oleh wanita karir adalah untuk mempermudah jalannya hidup di dalam rumah tangga. Cukup. Yang terakhir mungkin sudah cukup. Perlu diingat kembali bagi para peserta, mohon dipersingkat apa yang mau disampaikan karena kita sudah molor dan kita kasih waktu 10 menit. Digunakan sebaik mungkin Angel baca tulisannya itu di mana, kemudian hasil penelitiannya dipertegas, jangan bertele-tele di latar belakang dan sebagainya, ya. Perlu bisa dipahami. Oke, perlu diperhatikan. Baik, dari paparan barusan kita bisa menarik kesimpulan bahwa bagaimana peran perempuan itu tidak hanya di daerah domestik. Kalau bahasanya Kefaki mengatakan perempuan bukan manusia domestik, begitu. Sebagaimana dijelaskan oleh panelis barusan menyatakan bahwa perempuan publik itu ialah perempuan yang berada di luar, bekerja di luar. Apa yang menyebabkan dia berada di luar untuk melakukan pekerjaan itu? Pertama, karena ingin meringankan beban keluarga, ya, dalam ranah ekonomi, dan yang nomor 2 berkaitan dengan untuk membangun ekonomi negara. Kemudian yang selanjutnya bahwa perempuan yang dimaksudkan di sini memang sudah mendapatkan izin dari si laki-laki, begitu. Mendapatkan izin dari laki-laki. Si panelis memasukkan dalam ranah maqasidus syariahnya ini di maslahah yang hajat, yaitu memudahkan kebutuhan ekonomi keluarga. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Syafiq Hashim dalam bukunya Keluar dari Patriarkisme Agama, bahasa simpelnya lah begitu. Untuk selanjutnya ada 15 menit kita ada dialog interaktif berkaitan dengan tema ini. Saya angkat 2 dulu, putra 1, putri 1.
Ya, monggo dipersilahkan, namanya siapa, dari mana? Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ramadan Eka Putra dari Mahat Ali Maulana Malik Ibrahim Malang. Saya izin untuk bertanya. Tadi disampaikan bahwasannya permasalahan itu berdasar perspektif maqasid syariah dan ilmu hukum Islam, nggih. Leres. Nah, niku saya lihat dari tadi hanya menyinggung ke maqasid syariah. Lah terus kenapa itu dicantumkan judul ilmu hukum hukum Islam, sedangkan itu inti daripada ilmu hukum Islam itu, hukum keluarga Islam itu kan ya asasnya ya maqasid syariah seperti itu. Jadi kenapa panelis mencantumkan perspektif ilmu hukum keluarga Islam? Terima kasih. Bisa ditangkap. Yang kedua, monggo Putri, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuri Sofiatul Widat dari Mahat Ali Salafiyah Syafi'iyah, situ Bondo. Yang ingin saya tanyakan sebenarnya terkait teori makosid sendiri ya. Kalau darurat itu kan ada kriterianya, dawabitnya. Sedangkan maslahat, adakah dawabitnya? Karena kita nggak bisa pungkiri taghayyurul ahkam bi taghayyuril azman ya. Jadi bisa jadi masalah yang baik di zaman dulu bisa jadi nggak baik di zaman sekarang. Apa emang ada kriteria masalah sendiri atau gimana? Terima kasih. Mohon maaf, bukan masalah tapi lebih kepada yang hajat. Ini iya, emang sih, tapi kan terkait makosidnya. Ya, ini masalah dawabit berarti ya yang dipertanyakan. Ya. Kalau dawabit dalam dururiyat itu jelas. Ya. Ya kan, ada hifdzuddin dan sebagainya itu. Ya. Sedangkan di hajat itu bagaimana? Begitu kan? Iya. Ya, sudah bisa saya tangkap. Pertama untuk dua pertanyaan ini dulu. Jadi perlu saya ulang kembali bahwa sebagaimana yang tertera dari tema itu, bahwa panelis itu mencantumkan hasil penelitian ini ada dua perspektif, yaitu maqasidus syariah dengan ilmu hukum Islam. Sebagaimana Mas Ramadan dari Malang barusan menyatakan, bukankah hukum Islam itu sejatinya nanti pijakan tetap di maqasidus syariah. Nah ini kenapa? Apakah ada apa distingsi antara maqasidus syariah itu dengan hukum Islam itu sendiri? Monggo dipaparkan. Silakan dibuka slide ke-6 itu. Itu kan kenapa kami cantumkan juga dalam tinjauan hukum keluarga Islam, dalam artian undang-undang keislaman seperti itu, hukum-hukum syariat. Karena tinjauannya memang berbeda. Kalau dalam maqasidus syariah kita menimbangnya itu dalam segi maslahah dan mafsadatnya, sudah manhaji tinjauannya ya. Tapi kalau hukum Islam itu bisa umum, tidak tertentu kepada manhaji, bisa dari kaul ulama, bisa dalam perundang-undangan yang ada di Indonesia tentang hukum berumah tangga dan semacamnya. Itu yang menjadi alasan kami. Silahkan, monggo kita didiskusikan. Apa yang tidak cocok dari sini silahkan diwawarkan. Sudah dipaparkan barusan bahwa distingsi antara ilmu hukum Islam yang dimaksudkan di sini dan maqasidus syariah, bahwa kalau maqasid sudah kita berbicara teori manhaji, tapi kalau ilmu hukum Islam ini lebih kepada perundang-undangan negara. Ya. Contoh semisal dalam negara kita yaitu KUHP, kompilasi hukum Islam. Apa namanya ya? Monggo, masih ada atau mic-nya dikasih saja. Atau mungkin yang lain sebentar lagi, jadi tidak hanya ada dua dialog ini. Yang lain bisa nimbrung. Masih ada 10 menit.
Jadi katanya kan sesuai perundang-undangan KUHP ya. Nah, di situ tip apa ini apa sih? Slide-nya itu nggak mencantumkan undang-undang KUHP sama sekali. Itu malah mencantumkan bukan apa namanya? Itu kisah Sayyidah Khadijah dan lain-lain itu. Itu gimana itu? Berarti kan begini. Jadi memang panelis satu ini masih belum memaparkan bagaimana perempuan publik itu ketika ditilik dari kacamata hukum Islam, kan begitu. Dan saya tegaskan dari awal, 10 menit itu perlu dimanfaatkan betul. Ya, manfaatkan secara betul. Masih mau menjawab? Monggo. Jadi begini ya. Jadi dalam maksud hukum Islam di sini kami tidak tertentu kepada perundang-undangan saja. Kan saya bilang itu secara umum, hukum Islam secara umum. Baik dalam segi fikih Syafi'i, fikih Hambali, Maliki maupun Hanafi, juga kami tinjau dari hukum negara. Sehingga dari beberapa sumber kami dapat simpulkan ternyata hukum Islam khususnya dalam Syafi'i dan hukum kenegaraan Indonesia, selama perempuan memenuhi tugas-tugasnya sebagai ibu rumah tangga, boleh melakukan pekerjaan atau menjadi wanita karir, seperti itu. Oke, sudah. Mungkin masih ada lagi saran kritik dari ini. Ya, Mbak dulu, yang Putri. Perkenalkan namanya siapa, dari mana? Masih berkaitan dengan ini ya, masalah barusan. Tidak tidak pindah ke pertanyaan lain masih. Perkenalkan, saya Aisri Maisaro dari Mahad Ali Kebonjambu. Saya ingin berkomentar tentang pernyataan barusan kakaknya. Jadi perempuan itu boleh berada di ranah publik itu ketika dia tidak meninggalkan kewajiban rumah tangganya dan mendapatkan izin dari suami. Menurut saya itu kurang pas. Kenapa? Karena sebenarnya tanggung jawab dalam rumah tangga itu kayak kerjaan mencuci baju, cuci piring, ngepel, ini itu enggak sepenuhnya ditanggung kepada istri. Tapi itu tanggung jawab bersama antara suami dan istri. Begitu pula dengan pendidikan anak. Walaupun iya ada istilah Madrasatul Ula, tapi kita tahu sendiri anak itu tinggal bersama kita, ayah dan ibunya. Maka kenapa harus ibu yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pendidikan anak? Karena itu pendidikan harus ditanggung oleh keduanya. Jadi apabila menurut Anda itu sudah hanya menjadi tanggung jawab istri, menurut saya tidak. Karena semua itu tanggung jawab bersama, termasuk nafkah. Itu juga tidak hanya tanggung jawab suami, tidak. Itu tanggung jawab bersama. Bahkan ketika ada perempuan yang membantu rumah tangga, membantu perekonomian suami, itu perempuan yang akan mendapatkan pahala. Okay. Nah, satu lagi Kak. Iya, monggo. Yang tadi itu kata kakaknya, perempuan itu bisa berada di ranah publik ketika ada desakan ekonomi atau kekurangan dan lain sebagainya. Menurut saya itu juga tidak. Karena menurut saya perempuan itu harus bisa mandiri. Jadi walaupun dia tidak terdesak ekonomi dan lain sebagainya, perempuan itu harus bisa menghasilkan uang sendiri, bisa ini itu sendiri. Kenapa? Karena emang kita nggak tahu kedepannya kayak gimana. Entah itu kita ditinggalkan suami, meninggal, ataupun ada perceraian, kan kita tidak tahu. Dan ketika kita tidak menjadi perempuan yang mandiri, kita itu akan gelagapan ketika menghadapi hal itu. Dah cukup. Bisa saya tangkap poinnya. Ada dua yang dipermasalahkan oleh Mbak Aisyah ya. Asma. Aisyah Maisaroh. Asma aja. Oh nggih, Asma. Biar gampang. Jadi ada dua permasalahan, ya, ada dua problem yang dikritik kepada panelis nomor 1 ini. Karena yang disampaikan oleh panelis tadi bahwa perempuan publik itu boleh ya untuk bekerja di luar. Ada dua syarat. Pertama, ada izin dari si suami, dan yang kedua karena alasannya kekurangan masalah ekonomi. Ya, monggo bisa di. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya kurang ini waktu diskusinya ya.
Jadi begini, kami tidak mengatakan, saya mengatakan mengatakan kalau perempuan wajib mencuci, gak ada kan. Jadi kami umumkan kewajiban sebagai seorang istri. Jelas kami sepakat kalau perempuan itu gak wajib mencuci, gak wajib masak, gak wajib itu. Cuman sunnah ya, setuju saya itu. Tapi kan ada kaul yang mengatakan utama bagi perempuan membantu suaminya sesuai dengan adat yang ada di Indonesia seperti itu. Sehingga memang sepakat saya, tidak ada permasalahan. Kalau memang keinginannya mau bekerja tanpa ada desakan ekonomi maupun hal yang lain, itu tidak apa-apa bekerja. Dalam tinjauan Maqasidus Syariah yang kami bahas sekarang, cuma perlu digarisbawahi apa yang menjadi dasar dari penelitian ini keluar dari perempuan yang masih belum memenuhi kewajiban rumah tangganya seperti itu, kewajibannya sebagai istri, sehingga dia tidak boleh melakukan pekerjaan ketika tugas-tugasnya menjadi istri itu belum terpenuhi. Di luar itu, tanpa desakan ekonomi, tanpa hal-hal yang lain, tanpa faktor-faktor yang lain juga masuk dalam penelitian ini. Meskipun gak ada desakan, asalkan dapat izin. Ini asalnya, Mbak, asalnya dua, dapat izin, peraturan-peraturan dalam rumah tangga sebagai istri kewajibannya sudah terpenuhi. Yang kedua, ya seperti itu, tanpa faktor apa-apa juga masuk dalam penelitian ini, tanpa alasan apa-apa, yang penting dapat izin dari suami. Sudah cukup. Ini masih ada yang belum dijawab pertanyaan barusan, bisa nanti ke ini lain, ke di permasalahan lain. Di Mbak Widat menanyakan bagaimana teori Maqasidus Syariah yang dipaparkan oleh panelis tadi. Kalau dawabit dari Doruriyat itu sudah jelas sekali bagaimana hifduddin dan hifdun nafas, hifdul mal dan sebagainya. Tapi bagaimana di dawabit di hajat ini, apakah ada? Bismillahirrahmanirrahim. Banyak ulama kita yang menyebutkan tentang dawabitul maslahah ya, terutama kayak Syekh Wahbah Zuhaili, ulama mutakhirin itu, ulama mutakhirin yang menggabungkan antara teori Ahnaf dengan teori penulisan mutakallimin ya, sehingga menjadi penulisan yang mutakhirin. Tapi perlu digarisbawahi, ketika kita berbicara tentang maslahat ini dalam usul fikihnya juga masuk dalam masadirul ahkam yang qawaidul muhtalaf, yaitu maslahah mursalah. Cuman kami lihat di dalam maslahah mursalah itu agaknya sangat ketat. Di sana ada peraturan harus maslahah daruri di sana. Sehingga kami palingkan kepada maslahah yang sifatnya tidak terlalu ketat dalam tinjauan Maqasidus Syariah, yaitu masalah hajiat, masalah tasini dan semacamnya. Coba dibuka slide yang terakhir, slide terakhir. Di sini kami bawa kitab karangan guru kami almarhum Ki Ramzi Al-Amiri Mannan ya, judulnya Ad-Dursaniyah ala Maqasidus Syariah al-Islamiyah. Al-maslahah hajiyah wa hiya al-maslahatul lati tahtajuhal ummah liktina'i masalihiha wa intidami umuriha ala wajhin hasanin bihaitsu laula ila akhirih. Jadi maslahah hajiyah itu kalau batasan-batasannya mungkin belum kami bisa jawab sekarang, tapi setidaknya dengan ibarah ini atau referensi ini kita bisa mengambil gambaran bahwasanya masalah hajiyah itu tidak hanya untuk menghilangkan kesempitan. Misalnya sulit dalam halnya, contoh dalam beberapa kitab fikih, contohnya kayak akad salam. Akad salam itu awalnya tidak boleh karena bai'ul ma'dum, menjual barang yang tidak ada di tempat. Tapi karena hajat, karena kebutuhan manusia itu banyak dalam hal ini, sehingga dalam rangka mempermudah manusia dalam akad jual beli diperbolehkan akad salam. Selain itu ada juga wahya kullu ma yaftakiru ilaiha min haitsu tawassu. Ini ada jalan mencari kelapangan ala wajhin hasanin dengan cara yang baik, sehingga bisa ditarik kesimpulan. Intinya bahwa dawabit dari hajat itu untuk menghilangkan kesempitan manusia dengan cara yang baik seperti itu.
Dengan cara yang baik. Dobitnya Berarti kami sebutkan kebutuhannya dulu. karena ekonomi. Kenapa? Kebutuhan yang dimaksudkan di sini karena ekonomi. Iya, Karena ekonomi. seperti itu. Oke. Kalau kita bahas Mbak yang tadi itu pembahasan yang terlepas dari desakan-desakan ekonomi, mungkin juga masuk dalam hal ini yang tas ini seperti itu. Loh, gimana? Katanya Iya. barusan masuk ke Makanya ke ya hajat. ada wajhin hasanin di sini marotipnya ya. Kalau di dalam kitab kayak Al-Wajiz fi Ushul Fiqh itu at-takmilah. Yang tahsini ini menyempurnakan hajiat, yang hajiat ini menyempurnakan yang daruriyat seperti itu. Ya, Sehingga tidak ada pertentangan, saling menyempurnakan seperti itu. Udah, cukup. Itu tadi pematerian dari panelis yang pertama berkaitan dengan perempuan publik dalam kehidupan rumah tangga perspektif maqasidus syariah dan ilmu hukum Islam. Di benang merahnya bahwa perempuan tidak hanya sebagai sebagai aktor dalam domestik, tapi bagaimana perempuan juga ada peran yang di publik itu, dengan beberapa alasan barusan yang sudah dipaparkan oleh panelis yang pertama. Oke, kasih aplaus dulu untuk yang pertama ini. Jadi saya tegaskan sekali lagi, 10 menit untuk presentasi itu mohon dimanfaatkan secara serius. Karena poin-poin yang nanti misalkan yang harus disampaikan kemudian tidak disampaikan, takut ada kesalahpahaman.